Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Puji syukur senantiasa kita sanjungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat tak terhitung jumlahnya. Selawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di akhir hari akhir nanti. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kasih sayang yang melimpah di dalamnya. Sehingga satu bulan melewati itu semua, banyak orang yang merasa terlahir kembali. Itulah kita sebut sebagai Id. Namun keberhasilan bulan Ramadan tentunya harus dipelihara dan bukan diabaikan begitu saja. Pemirsa Wali Songo TV, oleh karena itu kita akan membahas kembali suci, jangan kotori lagi. Bulan Ramadan tentunya seperti yang sudah banyak disampaikan oleh penceramah lain, itu bulan di mana pintu-pintu surga itu dibuka seluas-luasnya sehingga harumnya surga sampai ke bumi. Orang-orang pun kemudian akan sangat senang dan rajin berbuat kebaikan di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu juga bulan di mana pintu-pintu neraka ditutup dan iblis pun dibelenggu. Sehingga pintu-pintu kemaksiatan atau hasrat untuk berbuat maksiat itu pun menjadi kecil. Kecuali bagi orang-orang yang menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam nafsu dan kemaksiatan. Nah, satu bulan dalam Ramadan dengan suasana di mana berbuat kebaikan itu menyenangkan, berbuat kemaksiatan itu seolah-olah menjadi kecil. Tentunya satu bulan di dalamnya terbiasa dengan hal itu, dengan banyak ampunan dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia merasa terlahir kembali suci dari dosa-dosanya. Karena itulah yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang berpuasa dengan sepenuh hati dan melewati bulan Ramadan dengan tekun. Namun demikian, lepas dari bulan Ramadan tentunya bukan sesuatu yang mudah. Karena akan banyak godaan nafsu sendiri, syaitan-syaitan dan iblis pun mulai menggoda dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang sepertinya orang anggap juga sepele. Ngomongin orang di belakangnya, berriba, bahkan menonton aurat yang berada di banyak media sekarang ini seolah-olah menjadi sepele dan bukan merupakan dosa lagi. Tapi dosa-dosa sepele yang dianggap sepele itu kemudian menjadi titik-titik hitam yang akan menetes di hati kita. Seakan itu noda-noda hitam menempel di hati kita. Yang itu akan menjadi masalah. Bayangpun kemudian titik-titik hitam itu selalu menetes terlalu sering, ataupun bahkan noda hitamnya itu besar karena kemaksiatan itu tergolong menjadi dosa yang besar. Maka bayangkan kalau noda hitam itu berada di hati kita menetes setiap hari dan menutupi hati kita sampai tebal. Maka hati kita akan menjadi gelap tentunya. Susah melihat kebaikan dan susah membedakan kebaikan dan kebatilan. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kemudian embun-embun menyejukkan tentang nasihat itu kita tolak begitu saja, bahkan dijawab dengan omongan naif ataupun omongan-omongan yang tidak enak didengar. Maka dari itu tentunya menjaga hati kita tetap bersih dari dosa-dosa itu menjadi hal yang sangat penting setelah sebulan kita berpuasa kemudian menghadapi Syawal dan bulan-bulan berikutnya dengan nafsu kita menggelora dengan godaan-godaan iblis dan setan tentunya. Urusan dosa bukan hanya tentang godaan iblis tapi juga tentang nafsu. Karena nafsu itu ammaratun bisu. Kata Nabi Yusuf dalam Quran surat Yusuf. Bahkan Allah bersumpah banyak kali dalam surat Asy-Syamsi wad-Duhaha. Itu bahkan orang yang bisa membersihkan diri dari nafsu yang tercela itu termasuk orang-orang yang beruntung, dan orang-orang yang kecewa itu adalah orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Imam Bushairi dalam burdahnya mengatakan an-nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubbir radha' wa intuftimhu yanfatimi. Nafsu itu seperti bayi kecil. Ketika dia dibiarkan untuk menyusu, maka dia akan menyusu sepanjang hidupnya. Tapi ketika dia itu disapi, maka tersapilah dia.
memang menyapih bayi bukan sesuatu yang mudah. Ada tangisan, ada sakit fisik dan sakit mental, tapi itulah yang perlu dilakukan. Stop menuruti hawa nafsu dan akan berhenti pada saatnya juga. Dalam Nahjal Burdah yang didendangkan oleh Ummu Kulsum bilang juga bahwa an-nafsu faqawwi bin nafsa bil akhlaqi tastaqimi. Maka disiplinkanlah nafsu dengan akhlak yang baik, maka akan mendapatkan istiqomah. Sehingga salah satu tips untuk menjaga hati kita tetap bersih, menjaga diri dari nafsu yang tercela tentunya, jangan menuruti terus-menerus. Namun bagaimana kalau pada suatu ketika kita memang lalai menuruti hawa nafsu kita jatuh atau menjatuhkan diri terhadap nafsu dan kemaksiatan, ada banyak tips yang lainnya juga. Kalau kemudian dosa itu diibaratkan sebagai titik-titik noda hitam yang menetes di hati kita, maka zikir dan membaca Al-Quran itu bagaikan tetes-tetes air bening yang sejuk yang itu menghapuskan dosa-dosa atau titik-titik noda hitam tadi. Maka rajin-rajinlah membaca Al-Quran dan berzikir, terutama istighfar, karena urusannya dosa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada noda titik, kita hapuskan lagi dengan tetes-tetes noda. Tetes-tetes noda hitam itu kita hapuskan dengan tetes-tetes air sejuk yang menyejukkan hati kita. Tentu ada dalilnya juga, wasbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, bahwa setiap perbuatan jelek hendaknya dihapus dengan perbuatan baik, apapun itu. Bisa jadi bukan zikir atau bisa jadi bukan bacaan Quran. Nah, terkait dengan bacaan Quran, kalau kemudian bacaan Quran atau zikir itu seolah-olah diumpamakan seperti tetes-tetes hitam, maka Quran itu kemudian diibaratkan sebagai tetes-tetes air sejuk yang menghapus noda hitam. Maka membaca Quran sekaligus meresapi maknanya itu seperti aliran air, bukan lagi tetes-tetes, seperti aliran air yang kemudian mengalir di atas hati kita, sehingga noda-noda itu banyak yang teralirkan, yang terhapus. Ada satu tips lagi tentunya saya dapatkan dari Habib Muhammad bin Syekh bin Abi Bakar bin Yahya tentang dosa dan perbuatan baik dan bagaimana kita menangkalnya kemudian hari. Beliau mengatakan bahwa orang yang terbiasa melakukan atau menganggap enteng hal-hal yang makruh, orang yang terbiasa menganggap enteng atau meninggalkan hal-hal yang sunnah, dia akan mudah melakukan hal yang makruh. Ketika orang sudah menganggap enteng atau terbiasa melakukan hal yang makruh, dia akan mudah melakukan hal yang haram. Dan ketika dia sudah terbiasa melakukan hal yang haram, dia akan mudah meninggalkan kewajibannya dia sebagai manusia dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya, mari kita jaga hati kita supaya tetap bersih. Jangan sampai 1 bulan Ramadan kemudian kita berusaha keras mendisiplinkan nafsu kita dan berusaha membersihkan hati kita dengan perbuatan-perbuatan yang penuh keberkahan dan kasih sayang Allah, dikotori dengan noda-noda yang menutupi hati kita sedikit demi sedikit. Kalaupun itu terjadi, mari kita imbangi dengan zikir, istighfar, baca Quran dengan maknanya, sekaligus membentengi diri kita dengan perbuatan sunnah supaya kita tidak mudah melakukan hal yang makruh, haram sampai meninggalkan kewajiban kita. Maka bentengi diri kita sendiri dengan hal yang sunnah. Tentunya itu tidak mudah juga. Dalam Al-Quran makanya warka'u ma'ar raki'in, beribadahlah dengan orang-orang yang beribadah dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, sehingga kita bisa saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita saling menasehati dalam hal kebaikan dan saling menasehati dalam berbuat atau menahan diri dari nafsu dengan kesabaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar dan termasuk bisa mengendalikan nafsu kita, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.